Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5151. John Sidu dan Pangeran Sidu terluka parah dan membutuhkan pertolongan pertama. Sementara Yuli Sidu baik-baik saja. Harvey York pergi membeli sebotol soda dan menyerahkannya kepadanya. Memberi isyarat kepada Rahel, Hardy dan murid-murid Longman untuk menatap ruang gawat darurat. Dan kemudian berkata dengan lembut, "Yuli Sidu, apa yang terjadi dalam perjalanan pulang? Mengapa itu jatuh ke tangan aula penegakan hukum dengan begitu mudah?" Harvey York percaya bahwa, dalam hal perilaku John Sidu, dia pasti akan mempersiapkan para ahli untuk mengikutinya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, mereka semua menderita kerugian besar, dan ketiganya langsung ditahan di penjara langit. Jika bukan karena saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana mati. Yuli Sidu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Sejak kita meninggalkan Jinling, kita telah diserang dan dibunuh 13 kali. 100 master bersamanya datang ke gerbang kemudi utama desa Tianmen. Dan hidup serta mati mereka semua tidak diketahui. Dan ketika saya berada di gerbang kemudi utama, saya kebetulan bertemu seseorang dari tentara kekaisaran desa Tianmen. Mereka bilang mereka sudah tahu apa yang terjadi pada kita. Jadi mereka datang untuk menyelamatkan kita. Dan kemudian mereka ingin melindungi kita. Meskipun kita tahu bahwa situasinya tidak benar. Kita tidak melawan terlalu banyak dalam menghadapi tentara kekaisaran yang kejam. Tapi kami siap menunggu sampai kami memasuki kemudi utama untuk masuk akal." Tapi tanpa diduga, tentara kekaisaran benar-benar mengirim kita ke penjara surgawi atas nama perlindungan. Ayahku dan Pangeran Sidu telah disiksa secara bergiliran. Mereka semua mengancam bahwa jika kita tidak menyerahkan pikiran tinju Tianmen, kita akan mati tanpa penguburan. Tapi ayah saya dan Pangeran Sidu benar tidak tahu pikiran sebenarnya dari tinju Tianmen. Yang mereka tahu hanyalah pikiran biasa yang diajarkan kepada keluarga Sidu. Bukan pikiran yang diajarkan oleh Tuan Sidu. Jadi mereka berakhir seperti ini. Tapi Tuan Muda York, jangan khawatir. Tidak ada yang akan mengkhianatimu. Tidak ada yang akan pernah tahu bahwa metode pikiran yang sebenarnya datang dari Anda. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Meskipun aku tidak membunuh Boren mati karena aku, saudara Sidu. Mengapa dia kehilangan nyawanya karena suatu alasan?" Yuli Sidu berkata dengan dingin, "Tuan Muda York, kamu tidak mengerti. Helm selalu sangat iri pada orang tua kita Sidu. Karena dia yang memegang token Master Sekte adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menggantikan Master Sekte. Keluarga Ruelas dan keluarga Cao menggunakan segala macam cara menjijikkan untuk memaksa keluarga Sidu kita pergi untuk mencegah orang tua itu naik tahta. Dan sekarang orang tua itu telah menguasai pikiran tinju Tianmen. Dewa Perang berharap, dan mereka hanya akan lebih takut. Apakah lelaki tua itu telah menyerahkan pikirannya atau tidak? Mereka pada akhirnya akan membunuh lelaki tua itu. Karena selain mentalitas, yang mereka inginkan adalah posisi Master Sekte. Untungnya, token Master Pintu ada bersamamu, Tuan Muda York. Keluarga Ruelas dan keluarga Cao mengungkapkan ambisi mereka. Tetapi mereka ditakdirkan untuk sia-sia. Yuli Sidu berbicara perlahan, tetapi suaranya agak sedih. "John Sidu, seorang pahlawan bermartabat dari satu generasi, telah jatuh ke dalam akhir seperti itu. Yang benar tidak berdaya." "Saya mengerti." Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk otak Yuli Sidu.
Biarkan aku yang menangani masalah ini. Bagaimana orang-orang ini memperlakukan Tuan Sidu? Bagaimana saya akan membuat mereka membayar harganya? Saya pasti akan memberikan keadilan kepada keluarga Sidu dan saudara Sidu. Tidak ada langit biru di desa Tianmen. Kalau begitu aku, Harvey York, akan menjadi langit biru di tanah suci bela diri. Bab 5152. Keesokan harinya, setelah penyelamatan sepanjang malam, John Sidu dan Sidu Prince akhirnya diselamatkan. Tetapi mereka masih harus terus memulihkan diri di rumah sakit untuk sementara waktu. Harvey York secara langsung menghancurkan beberapa juta lebih, memesan kotak VIP terbesar di rumah sakit, dan mengatur beberapa anak longmen untuk melindungi ayah dan anak mereka. Pada saat masalah itu diselesaikan, sudah lewat jam 10 pagi, Harvey York, yang tidak tidur sepanjang malam, juga merasa sedikit mengantuk. Saat ini, kelompok itu berbalik dan kembali ke rumah leluhur keluarga Sidu. Di pihak keluarga Sidu, persiapan pemakaman Javier Sidu sudah dimulai. Tidak ada yang akan mengira bahwa orang yang bertanggung jawab atas persiapan itu sebenarnya adalah Neiderkach. Melihat senyumnya yang belak-belakan bahwa musang menyapa ayam untuk tahun baru, Harvey York tidak banyak bicara, tetapi meminta Max Tibor untuk membantu. Tentu saja, apa yang disebut bantuan, di satu sisi, adalah untuk mencegah kekacauan Neiderkach. Dan di sisi lain, Harvey York tidak terlalu percaya pada Max Tibor. Akan lebih baik jika mereka membiarkan anjing mereka menggigit anjing itu. Fernanda Luksik menyaksikan Harvey York bertindak di sepanjang jalan. Dan kerutannya menjadi semakin dalam. Seolah-olah dia takut Harvey York akan menemukan tawaran yang bagus pada akhirnya. Dia berjalan ke sudut. Dan setelah mengirim pesan yang telah diedit sejak lama, dia tiba-tiba berkata, "Tuan Muda York, saya ingin secara pribadi membeli tanah harta karun Feng Shui untuk Penatua Sidu. Aku tidak tahu apakah kamu ingin pergi melihatnya bersama." Harvey York berkata dengan senyum tipis. "Aku tidak akan pergi. Ini adalah baktimu. Lebih baik aku istirahat dulu." Fernanda Luksik tampak sengaja terjerat. Dan kemudian dengan ragu-ragu berkata, "Kalau tidak, saya akan tinggal dan membantu. Dan biarkan Neiderkach melakukan perjalanan untuk saya. Apapun." Meskipun Harvey York tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita pulau itu, dia tidak peduli. Jika wanita dari negara pulau ini benar-benar memiliki 3 poin bakti, maka dia sedikit rumit. Dan Harvey York dapat menutup mata demi Javier Sidu. Tetapi jika wanita ini terlalu sembrono, Harvey York tidak keberatan memukulnya dengan tamparan. Segera, di bawah pengaturan Fernanda Luksik, Neiderkach membawa sekelompok pengawal keluar dari Nusantara untuk menemukan apa yang disebut harta Feng Shui. Soal ruang duka pemakaman diserahkan kepada Max Tibor. Tepat ketika Harvey York menaruh seikat dupa pada Javier Sidu sendiri dan hendak pergi beristirahat. Di luar, ada suara keras. Pintu keluarga Sidu ditendang terbuka dengan keras. Pengunjung memiliki aura arogan dan mendominasi. Begitu dia memasuki pintu, auranya terbuka penuh. Dan dia ingin mengejutkan semua orang. "Siapa? Apakah kamu tidak tahu ini adalah keluarga Sidu?" Max Tibor adalah orang pertama yang bergegas maju untuk bertanya. Bukannya dia benar-benar pemberani. Tapi setelah melihat cara-cara Harvey York, dia memutuskan untuk pergi ke kegelapan satu persatu dan menyerahkan nyawanya pada tubuh Harvey York. Di kedalaman rumah leluhur keluarga Sidu, Andre Sidu, Shirley Sidu, dan yang lainnya juga mendengar suara itu. Tetapi ketika mereka melihat orang itu datang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan penuh arti. Dengan ekspresi ketertarikan di wajahnya. "Apa? Siapa?
Tidak bisakah kamu melihat bahwa kami adalah penjaga yang memimpin desa Tianmen? Seorang pria yang mengenakan jubah seni bela diri dan pedang panjang dengan senjata api di pinggangnya berbicara dengan dingin saat ini. Saya Gaspar Hatap, Komandan Tentara Kekaisaran. Kami baru saja mendapat kabar bahwa seseorang dari keluarga Sidu masuk tanpa izin ke daerah terlarang di desa Tianmen saya. Dosa itu sangat jahat. Dosa pantas dihukum mati. Gaspar Hatap melangkah maju dengan arogansi yang memandang rendah semua makhluk di wajahnya. Dan ketika dia melihat Andrei Sidu dan Shirley Sidu, wajahnya penuh dengan penghinaan. Bab 5153. Keluarga Sidu di masa lalu memang sangat kuat. Keluarga Sidu, dengan Javier Sidu sebagai penanggung jawab, jelas merupakan keluarga yang berhak berbicara di desa Tianmen. Tapi sekarang, Gaspar Hatap tertawa dalam hatinya. Keluarga Sidu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Keluarga Sidu telah benar-benar jatuh dan selesai. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat ini dengan jelas? Beraninya kamu menemukan ahli asing untuk pergi ke penjara surgawi untuk merampok orang. Selamatkan John Sidu dan lainnya. Ini benar-benar tanpa hukum. Tapi itu baik-baik saja. Awalnya, tidak ada cara bagi pengawal kekaisaran untuk mencari rumah leluhur keluarga Sidu secara terbuka dan jujur. Mencari cara berpikir. Sekarang tampaknya sangat mungkin untuk melakukannya secara sewenang-wenang. Begitu dia memikirkan ini, wajah Gaspar Hatap memiliki ekspresi runcing 3. Dan dia menunjuk ke Andrei Sidu dan Shirley Sidu. Kalian berdua, cepat dan serahkan tersangka yang masuk tanpa izin di tanah terlarang. Kalau tidak, sembunyikan penjahatnya dan lakukan kejahatan yang sama. Hanya ini, aku, Gaspar Hatap, dapat menghancurkan 9 klan keluarga Sidumu. Gaspar Hatap mencibir ketika dia mengatakan ini. Pergi, jika kamu bertanya. Kamu harus menangkapnya. Jika kamu berani bertarung, kamu akan terbunuh. Di tempat, aku mengatakan apa yang dikatakan Gaspar Hatap. Tidak ada gunanya siapapun datang. Sebelum menunggu penjaga mengambil tindakan, suara acuh tak acuh datang. Sekarang kamu bawa orang-orangmu. Pergi ke aula berkabung Broter Sidu. Taruh sebatang dupa di atasnya. Dan berlutut selama 3 hari 3 malam. Dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kamu terus menjadi liar, aku minta maaf. Kakak Sidu agak kesepian di jalan. Kali ini, aku akan mencarikan beberapa teman untuknya. Omong-omong, Harvey York sudah berjalan keluar dengan tangan di punggungnya di bawah tatapan terkejut Andrei Sidu, Shirley Sidu, dan lainnya. Fernanda Luksik sedikit mengernyit dan berjalan mendekat. Adegan ini membuat keluarga Sidu saling memandang dengan cemas. Dan kemudian melihat ekspresi Harvey York dengan jijik. Orang ini berpura-pura melawan Fernanda Luksik. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Namun, yang kalah bukanlah yang kalah. Demi kesuksesan bajingan ini untuk keluarga Sidu, semua orang terlalu malas untuk mengungkapkan ketegasannya. Nak, apakah kamu mengancamku? Gaspar Hatap tertegun sejenak, lalu menatap Harvey York dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Kamu terlihat seperti orang luar, bukan? Jika tidak, kamu tidak akan menyadari apa yang diwakili oleh tentara terlarang di kepala desa Tianmen kita. Apa yang diwakili oleh Gaspar Hatap, Komandan Tentara Kekaisaran. Tantang aku. Kamu bosan hidup di pucuk pimpinan tanah seluas ini. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Apa artinya? Itu berarti Anda adalah anjing yang lebih mampu menggigit orang di bawah manajemen senior. Di depan aula berkabung Broter Sidu. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan begitu saja. Jangan sampai dia menjadi tidak murni. Jadi, aku akan memberimu kesempatan lagi. Seringkali, jika Anda mengambil langkah yang salah,
hidup Anda akan hancur. Mendengar kata-kata Harvey York, Gaspar Hatap mencibir, wah, berpura-pura, teruslah berpura-pura. Aku memberitahumu, tidak peduli makhluk abadi seperti apa kamu. Ketika kamu datang ke desa Tianmen kami, kamu harus berlutut untukku. Itu naga. Kamu yang memasangnya. Ini harimau. Kamu berbaring untukku. Kita berada di perairan dalam di sini. Apakah kamu mengerti? Harvey York berkata dengan ringan. Tidak. Peduli seberapa dalam air di desa Tianmen. Itu sangat terbatas. Lagi pula, kamu belum pernah mendengar kalimat yang disebut bukan raptor tapi jiang. Mendengar kata-kata Harvey York, Gaspar Hatap mencibir, aku hanya tahu bahwa Huluo Ping yang diganggu oleh anjing. Harvey York bertepuk tangan dan berkata dengan ringan, bagus sekali. Kamu masih tahu bahwa kamu adalah seekor anjing. Dan kesadaran diri kamu baik. Bab 5154. Mendengar ini, Gaspar Hatap gemetar karena marah. Dan kemudian berkata dengan keras, bajingan. Kamu mencari kematian. Dia datang di sini hari ini setelah menerima laporan rahasia dari seseorang. Dikatakan bahwa magang yang dicurigai pelatihan Javier Sidu di luar pergi ke penjara surgawi untuk menyelamatkan John Sidu dan yang lainnya. Orang yang melaporkan rahasia itu curiga bahwa metode spiritual ada di dalam magang ini. Jadi Gaspar Hatap membawa orang segera. Kali ini, dia tidak hanya ingin menenangkan keluarga Sidu, tetapi dia juga ingin mendapatkan metode spiritual dan menjadikan dirinya generasi dewa perang. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja karena seorang anak yang muncul? Entah dari mana berkata beberapa kata omong kosong saat ini. Apa lelucon? Pergi. Bawa mereka semua pergi. Dan bunuh mereka jika kamu melawan. Detik berikutnya, ekspresi Gaspar Hatap berubah dan dia melambaikan tangannya dengan kasar. Mendengar perintahnya, sekelompok anggota keluarga Sidu menjadi pucat, dan tanpa sadar mengutuk Harvey York. Tepat sebelum mereka bisa mulai memaki, mereka melihat Rahel Hardy maju selangkah, menghalangi para penjaga yang hendak menyerbu. Bang bang bang, ketika suara keras itu keluar, Rahel Hardy sama sekali tidak sopan, tetapi langsung menembak. Para penjaga tidak merespon dengan cepat, dan Rahel Hardy mengambil dua senjata api. Dengan suara senjata api, puluhan atau ratusan orang semua jatuh ke tanah. Ada yang terkena di pergelangan tangan, dan ada yang terkena di lutut. Segera, Rahel Hardy menendang prajurit terlarang terakhir, lalu bertepuk tangan dan melemparkan senjata api ke depan Gaspar Hatap. Wajah yang provokatif. Adegan ini membuat Gaspar Hatap tertegun sejenak. Lalu dia menahan gagang pedang di pinggangnya dengan marah. Sepupu kecil. Beraninya kamu menyerang secara diam-diam. Beraninya kau melawan tentara kekaisaran kita. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu dengan pedang? Gaspar Hatap sangat percaya diri. Setelah berkultivasi di tanah suci seni bela diri selama bertahun-tahun, mampu mengambil posisi komandan tentara terlarang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat seni bela dirinya masih dapat diterima. Di antara raja-raja prajurit, dia juga dianggap tangguh. Karena itu, bahkan jika Rahel Hardy bergerak pada saat ini, dia tidak sepenuhnya menenangkannya. Melihat bahwa Gaspar Hatap masih mampu mempertahankan tingkat ketenangan tertentu, Rahel Hardy tersenyum dan berkata, kalau begitu biarkan aku melihat tingkat tanah suci seni bela diri. Sambil berbicara, dia melepas jaketnya, memperlihatkan jubah seni bela diri di dalamnya, dan berjalan di depan Gaspar Hatap dengan ekspresi acuh tak acuh. Gaspar Hatap menyeringai dan berkata, era apa ini? Ada orang-orang dari tempat lain yang datang untuk menantangku di pucuk pimpinan desa Tianmen kita. Oke, aku akan membiarkanmu hari ini sebelum dia selesai berbicara.
Dia mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di pintu. Seharusnya ada banyak orang yang datang. Dan aura mereka sangat kuat. Dan mereka adalah orang-orang yang berlatih seni bela diri. Gaspar, Hatap, yang hendak bergerak, melihat ke belakang tanpa sadar. Saya melihat ratusan penjaga aula Dharma Desa Tianmen, murid aula penegakan hukum, dan penjaga penjara surgawi bergegas bersama-sama. Dan paling depan, ada 4 penjaga. Dava, King Snake, Philip Ivelik dan Julian Thompson. Melihat keempat orang ini muncul bersama, tanpa sadar Gaspar Hatap tercengang. Dan di belakang orang-orang ini, ada seseorang yang membawa karung. Dan sepertinya ada orang di dalam karung, yang terus-menerus berteriak. Pelindung Agung Aula Penegakan Hukum. Ular hijau pelindung hukum. Philip Ivelik dari Aula Penegakan Hukum. Dan Julian Thompson dari penjara surgawi. Telah bertemu Tuan Muda York. Setelah bertarung semalaman, akhirnya aku menemukan saksi paling kuat yang menjebak Tuan Sidu hari itu. Juga minta Tuan Muda York untuk menghadapinya. Mereka berempat mengabaikan tentara terlarang di satu tempat saat ini. Dan mengabaikan Gaspar Hatap dengan wajah kusam. Tetapi berjalan ke Harvey York pada saat yang sama dan membungkuk. Bab 5155. Apa-apaan ini? Pelindung Agung Aula Pelindung. Kepala Balai Penegakan Hukum. Tuan Penjara. Ketiganya adalah salah satu tokoh besar yang memimpin desa Tianmen. Bagaimana orang-orang ini bisa datang ke rumah Sidu? Dan terlihat sangat hormat. Bahkan ketika Javier Sidu ada di sini, dia mungkin tidak bisa membuat orang-orang ini begitu hormat. Pada saat ini, kelopak mata Gaspar Hatap tiba-tiba terus berdetak. Dan tanpa sadar dia melepaskan tangannya di gagang pedang. Bawahannya bukan orang bodoh. Mereka secara alami tahu bahwa kebanyakan dari mereka menendang pelat besi kali ini. Semua orang tidak berbicara omong kosong. Tetapi dengan cepat berjuang untuk menjauh dari tempat yang benar dan salah dan naik ke sudut. Ya, ini cukup awal. Harvey York memandang pelindung agung dan yang lainnya berbicara dengan ringan. Untuk sementara saya akan melepaskan pembatasan pada Anda. Tetapi pembatasan tidak akan hilang seperti ini. Setiap tahun. Aku perlu melepaskannya untukmu sekali. Kalau tidak, kamu akan menjadi tidak berguna. Harvey York melangkah maju dan menepuk mereka berempat. Beberapa kali. Saya harap Anda tahu bagaimana rasanya membersihkan lantai dan melakukan pekerjaan rumah. Ditemani oleh gerakan Harvey York. Napas ke dalam yang terburu-buru di lautan Qi dan Tian dari beberapa orang secara langsung dikompresi. Menjadi titik yang hampir tak terlihat. Tapi titik ini memang ada. Ketika itu membuat pelindung agung dan yang lainnya terlihat santai. Dia merasakan metode Harvey York di dalam hatinya. Setelah itu, orang-orang ini berkata dengan suara pasrah. Saya menunggu kehidupan hari ini. Ini milik Anda, Tuan Muda York. Mereka tidak melakukan apa-apa jika mereka tidak mematuhi perintah. Mereka mencoba yang terbaik untuk memecahkan nafas dalam di tubuh mereka. Namun, banyak ahli dari desa Tianmen ditemukan. Tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan seorang tetua tersembunyi di desa Tianmen mengambil tindakan. Tetapi itu tetap tidak berguna. Dalam hal ini, mereka secara alami tidak punya cara lain selain berlutut di depan Harvey York. Karena orang-orang ini selalu memamerkan kekuatan mereka di desa Tianmen. Dan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka sakiti di sungai dan danau. Setelah basis kultivasi sepenuhnya dihapus, dan musuh mengetahuinya, akhirnya pasti akan 10.000 kali lebih tidak nyaman daripada kematian. Siapa ini? Harvey York mengabaikan yang lain. Tetapi melihat karung itu dan berbicara dengan ringan. Pelindung agung datang dengan wajah malu-malu dan berbisik. Tuan Muda York,
Ini adalah keturunan langsung dari keluarga Ruelas. Nahel Ruelas. Di antara generasi muda keluarga Ruelas, dia adalah yang termuda kedua setelah Diego Ruelas. Tugas keluarga Ruelasnya adalah menjaga pikiran tinju Tianmen. Dia adalah orang pertama yang berdiri dan menuduh Patua Sidu mencuri pikiran tinju Tianmen. Karena posisinya yang istimewa dalam keluarga Ruelas, dia adalah penjaga pikiran, jadi semua orang percaya apa yang dia katakan. Dan karena kata-katanya, Sidu tua menelan bubuk tulang rawan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kita tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa Tuan Sidu dibawa pergi oleh keluarga Ruelas dan keluarga Cao. Dan bahkan Balai Penegakan Hukum kami tidak dapat campur tangan dalam penyelidikan mereka. 3 hari kemudian, berita kematian Sidu tua keluar. Kepala jatuh mendengar proses ini. Harvey York mau tidak mau merasa sedikit sedih di hatinya. Dan sekelompok anggota keluarga Sidu juga terlihat sedih. Pada saat ini, mereka semua lupa bertanya kepada Harvey York mengapa dia berpura-pura. Tetapi menatap Nahel Ruelas di dalam karung. Ingin mengetahui kebenaran masalah ini. Biarkan. Harvey York mengangguk. Dan segera karung itu terlepas. Seorang pria muncul dengan hidung memar dan wajah bengkak meskipun dipukuli. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.